Selamat datang kembali dalam kelas Pendidikan Agama Kristen. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik apakah Allah benar-benar ada. Dalam video sebelumnya kita telah belajar bahwa Allah itu tidak bisa dibuktikan ada ataupun tidak ada berdasarkan pengalaman indrawi manusia atau pembuktian empiris. Alasannya adalah karena Allah itu bersifat roh dan indera manusia terbatas untuk dapat memvalidasi atau memverifikasi hal-hal yang bersifat imateri. Jadi gimana? Apakah itu berarti kita sama sekali nggak punya petunjuk untuk mengetahui Allah itu ada atau tidak? Tentu saja jawabannya tidak ya. Justru kita punya akal budi, manusia punya rasio yang bisa kita pakai untuk berpikir secara logis. Jika kita melihat realitas di dalam alam semesta, kita akan menemukan ada alasan-alasan logis yang dapat kita jadikan dasar untuk percaya bahwa Allah itu ada. Nah, apakah alasan-alasan logis itu? Alasan yang pertama adalah adanya alam semesta, atau biasanya disebut sebagai argumentasi kosmologi. Kosmos artinya dunia beserta dengan unsurnya yang ada di dalamnya. Nah, argumentasi ini didasarkan pada sebuah fakta bahwa dunia ini ada. Karena dunia ini ada, dari mana asalnya? Sesuatu tidak dapat berasal dari yang tidak ada, maka harus ada penyebab awal yang menyebabkan dunia ini ada. Nah, pertanyaannya, apakah penyebab dari dunia atau alam semesta ini? Apakah alam semesta ini butuh penyebab untuk eksis? Atau alam semesta ini sebenarnya sudah eksis sejak dulu dan ia tidak membutuhkan penyebab untuk dapat eksis? Nah, argumentasi kosmologi ini akan memperlihatkan pada kita bahwa ilmu pengetahuan sendiri mendukung fakta bahwa alam semesta itu membutuhkan penyebab untuk dapat eksis. Argumennya begini. If the universe had a beginning, then the universe had a cause. Jika alam semesta punya awal, maka ia pasti memiliki penyebab untuk dapat eksis. Kita lihat premis logikanya. Semua yang memiliki awal pasti memiliki penyebab. Alam semesta itu memiliki awal. Itu berarti alam semesta memiliki penyebab. Untuk membuktikan kebenaran premis ini, kita akan melihatnya satu demi satu. Pertama, semua yang memiliki awal pasti memiliki penyebab. Nah, premis ini sebenarnya merupakan hukum kausalitas atau yang biasa disebut juga dengan hukum sebab akibat. Yaitu suatu akibat pasti terjadi karena ada penyebabnya. Premis ini tentu benar secara nalar karena sains sendiri itu adalah upaya untuk mencari tahu penyebab dari fenomena-fenomena yang terlihat. Contohnya, jika saya mengangkat bola ini, kemudian saya lepas. Kenapa bola ini jatuh ke bawah, bukan naik ke atas? Nah, sains berusaha mencari tahu, kemudian ditemukanlah hukum gravitasi. Nah, kalau begitu bagaimana dengan alam semesta? Apa yang menyebabkan alam semesta ini eksis? Nah, untuk mengetahui hal itu, kita harus terlebih dahulu menelusuri apakah sebenarnya alam semesta kita ini punya awal. Kalau dia nggak punya awal, maka ya tentu saja nggak butuh penyebab untuk eksis. Karena apa? Kenapa? Karena dia bersifat kekal, atau dengan kata lain, dia sudah ada sejak dulu, nggak punya titik permulaan. Nah, ternyata dari premis 2 yang akan kita buktikan, kita akan mengetahui bahwa ternyata alam semesta itu memiliki awal. Tahu dari mana? Nah, salah satu teori tentang asal-usul alam semesta yang paling populer adalah teori Big Bang. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan super atom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta
dan kemudian berkembang menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Nah, dari teori tersebut, kita dapat memunculkan pertanyaan, apakah awal dari Big Bang itu sendiri? Apa awal dari titik padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang itu? Apakah titik itu punya awal? Atau sebenarnya titik tersebut sudah ada sejak dulu kala atau dengan kata lain bersifat kekal? Jika titik tersebut bersifat kekal, maka tentu saja dia tidak butuh penyebab untuk eksis karena dia sudah eksis. Nah, jawaban atas pertanyaan tersebut sebenarnya sudah ditemukan oleh para ilmuwan dengan mendasarinya dari hukum termodinamika 2. Kalau kita ingat di dalam pelajaran IPA, kita belajar hukum termodinamika 1, di mana hukum itu mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya saja. Kemudian dalam perkembangannya, hukum termodinamika 2 muncul. Hukum ini kemudian menunjukkan bahwa energi itu bersifat irreversible. Apa maksudnya? Hukum termodinamika 2 mengatakan bahwa statementnya begini. Kalor itu mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sederhananya, semua proses yang terjadi secara alami berlangsung pada satu arah, tapi tidak dapat berlangsung pada arah sebaliknya. Proses inilah yang disebut sebagai proses irreversible. Misalnya, kita menyentuhkan benda yang bersuhu tinggi atau benda panas kepada benda yang bersuhu rendah atau benda dingin. Nah, kalor itu akan dengan sendirinya mengalir dari benda yang bersuhu tinggi tadi menuju benda bersuhu rendah. Kita tidak akan pernah melihat proses sebaliknya terjadi, di mana kalor dengan sendirinya berpindah dari benda yang dingin kepada atau menuju benda yang panas. Siklusnya hanya terjadi satu arah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hukum termodinamika itu menunjukkan adanya keterbatasan jumlah energi yang ketika sudah dipakai atau sudah dikonversi, dia tidak bisa kembali ke dalam bentuknya semula atau bentuk awalnya. Contoh nyatanya misalnya adalah mobil. Mobil itu digerakkan dengan mengkonversi bensin sebagai energi potensial yang dibakar untuk dapat menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan mobil. Nah, ketika energi tersebut telah dikonversi, ia tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Nah, hukum termodinamika 2 ini menemukan bahwa ternyata di dalam alam semesta kita ada keterbatasan jumlah energi yang dapat kita pakai. Nah, hukum ini kemudian menuntun kita kepada sebuah kesimpulan, yaitu pada satu titik nanti alam semesta kita akan berakhir karena kehabisan energi. Seorang apologet Norman Geisler dan juga rekannya Frank Turek itu mengatakan dalam buku I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, dia mengatakan begini, "The second law of thermodynamics is the study of matter and energy. And the second law states, among other things, that the universe is running out of usable energy. With each passing moment, the amount of usable energy in the universe grows smaller, leading scientists to the obvious conclusion that one day all energy will be gone and the universe will die. Like a running car, the universe will ultimately run out of gas." Nah, teman-teman, jadi kita bisa melihat bahwa melalui hukum termodinamika 2, kita menemukan bahwa alam semesta ini punya titik akhir. Nah, kalau alam semesta kita punya titik akhir, tentu saja logikanya dia pasti punya titik awal. Kalau dia punya titik awal, maka tentu saja segala sesuatu yang punya titik awal pasti butuh penyebab untuk dapat eksis. Alam semesta tidak dapat eksis dari dirinya sendiri. Ia butuh penyebab untuk dapat eksis. Nah, maka pertanyaan besarnya adalah, kalau memang alam semesta butuh penyebab untuk eksis, siapa atau apa yang menyebabkan alam semesta itu eksis? Satu-satunya jawaban logis
atau opsi logis yang kita punya adalah merujuk kepada pribadi Allah. Nah teman-teman, jadi argumentasi kosmologis ini membawa kita ke sebuah pemikiran rasional bahwa alam semesta itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ia membutuhkan penyebab untuk dapat eksis. Nah, satu-satunya opsi logis yang kita punya adalah bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Kita tidak bisa memungkiri keberadaan Allah ketika kita melihat realitas alam semesta yang luas dan indah ini. Lalu apalagi alasannya? Alasan logis yang kedua untuk dapat menjadi dasar kita percaya bahwa Allah itu ada adalah adanya keteraturan dalam alam semesta, atau biasanya argumen ini disebut sebagai argumen teleologis. Teleologis berasal dari kata telos yang artinya adalah desain. Dasar pemikiran dari argumen ini adalah kehidupan itu jelas sekali terdiri atas lebih dari sekedar unsur-unsur kimia, tetapi juga ada kerumitan yang spesifik namun teratur. Nah, dibutuhkan perancang cerdas yang dapat melakukan hal itu. Premis logikanya begini, setiap rancangan pasti ada perancangnya. Alam semesta merupakan rancangan yang amat rumit. Oleh karena itu, alam semesta memiliki perancang. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, setiap rancangan pasti ada perancangnya. Teman-teman, kita tahu bahwa ketika kita melihat ada sebuah rancangan yang teratur, maka secara nalar kita akan berpikir pasti ada yang mengaturnya. Kalau tidak ada yang mengatur, maka yang terjadi adalah chaos atau ketidakteraturan. Nah, premis kedua mengatakan alam semesta itu merupakan rancangan yang amat rumit namun teratur. Nah betul, kita bisa melihat rancangan alam semesta ini begitu rumit tetapi ada keteraturan di dalamnya. Hal ini misalnya ditunjukkan dari sistem tata surya kita yang teratur. Nah teman-teman bisa bayangkan jika seandainya matahari itu lebih dekat 1 km kepada bumi, kira-kira apa yang terjadi? Tentu kita tidak bisa bayangkan akan ada bencana di dalam bumi kita sendiri. Manusia mungkin tidak akan bisa hidup karena terlalu panas. Nah, bahkan bayangkan jika bumi itu berhenti berotasi, apa yang akan terjadi? Sebagian wilayah di bumi akan mendapatkan panas, sebagian hanya mendapatkan malam, gitu ya, siang dan malam. Maka yang terjadi adalah kehidupan yang tidak seimbang dan manusia pun tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, jadi kalau kita melihat rancangan alam semesta ini, kita akan menemukan ada hitungan matematis yang begitu spesifik, yang harus tepat, sehingga terjadi kelangsungan hidup di bumi, sehingga terjadi kelangsungan kehidupan yang baik di bumi ini. Dengan demikian, kesimpulannya adalah alam semesta ini memiliki perancang cerdas. Siapa perancang cerdas itu? Tidak ada jawaban lain selain menjawabnya dengan pribadi Allah. Hanya Allah yang mampu merancang alam semesta yang begitu rumit namun teratur. Dan lebih logis buat kita mengatakan bahwa Allah yang mengatur semua susunan yang begitu rumit itu, dibandingkan kita mengatakan bahwa susunan yang rumit dan teratur itu terjadi hanya karena kebetulan belaka. Teman-teman, jadi dari dua alasan logis yang pertama ini, kita tidak dapat memungkiri bahwa Allah itu ada. Realitas alam semesta ini menunjukkan kepada kita bahwa dibutuhkan pencipta dan dibutuhkan perancang cerdas untuk menciptakan dunia yang seperti saat ini kita tinggali, yang rumit tetapi teratur. Oleh sebab itu, realitas dalam alam semesta ini seharusnya membuat kita berpikir bahwa lebih logis untuk mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan, dirancang, dan dirancang oleh Allah, dibandingkan kita mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi karena kebetulan belaka. Dalam Mazmur 19 ayat 2-4a dicatat begini,
Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Alkitab menunjukkan bahwa realitas alam semesta ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah sang pencipta dan perancang alam semesta yang begitu luas ini dan juga rumit namun teratur. Jika demikian, apakah masih ada alasan logis yang lain yang dapat menjadi dasar bagi kita untuk percaya bahwa Allah itu ada? Tentu saja masih ada. Silahkan simak di video berikut.